Astaghfirullah. Zaid ibn al-Harithah ini sejak kecil sudah dirawat Nabi SAW sampai dewasa. Akhirnya oleh Nabi SAW dicarikan jodoh. Maka Nabi SAW ketika itu melirik Zainab bintu Jahshin. Datanglah Nabi SAW kepada Zainab bintu Jahshin. Pada awalnya keluarga Zainab senang karena dikiranya yang meminang Zainab adalah Rasul. Tiba-tiba kemudian kecewa karena Nabi SAW bukan meminangkan untuk dirinya, tetapi untuk anak angkatnya Zaid ibn al-Harithah. Maka ketika itu orang tuanya bimbang, apakah layak Zainab menikah dengan mantan budak, padahal dia anak angkat Rasul. Sampai akhirnya kemudian turun ayat ini, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan kalau dipanggil kepada sesuatu oleh Allah dan Rasulnya tiba-tiba ada kebimbangan, maka siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ketika turun ayat ini, maka seluruh keluarga Zainab mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Dari sini menikahlah Zainab dengan Zaid ibn al-Harithah. Ini satu kisah. Kisah yang lain berkenaan dengan seorang sahabat namanya Julaibib. Sahabat namanya Julaibib. Julaibib ini orang miskin, tidak punya rumah. Saking miskinnya dan tidak punya rumah, dia tidur di sembarang tempat. Sampai sahabat Ansar tidak mengenali siapa Julaibib, saking miskinnya, sampai orang tidak kenal. Tapi Nabi SAW sangat mengenali seluruh para sahabatnya, apakah dia orang kaya atau orang miskin. Di suatu ketika Rasulullah SAW memanggil Julaibib, ya Julaibib ta'al, wahai Julaibib kemari. Kemudian Julaibib pun menghampiri Rasul. Tiba-tiba Rasul mengatakan, ya Julaibib, kamu mau menikah? Ala tatazawwaj, mau menikah kamu wahai Julaibib? Kata Julaibib, ya Rasulullah, siapa perempuan yang mau dengan diriku? Maka Julaibib pun berpergi. Kemudian di waktu yang lain Rasul memanggil lagi, pertanyaannya sama. Julaibib, kau mau menikah? Kata Julaibib, wanita mana yang mau dengan aku? Kemudian pergi. Sampai 3 kali Rasul memanggil Julaibib, wahai Julaibib, ala tatazawwaj, wahai Julaibib, maukah kau menikah? Julaibib marah kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, sudahkah ku ucapkan kepadamu siapa wanita yang mau dengan aku? Akhirnya Rasul mengatakan begini, wahai Julaibib, berangkatlah kamu ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Ansar. Gangnya ini, alamatnya di sini. Ketuk rumahnya. Bilang sama dia, saya adalah utusan Nabi SAW, nikahkan putrimu dengan saya. Masya Allah, kan? Enak sekali itu ngomong itu. Berangkat Julaibib. Sesampainya di rumah yang dimaksud, Julaibib pun mengetuk pintu. Assalamualaikum. Maka tuan rumah mengatakan, waalaikumsalam. Julaibib mengatakan kepada tuan rumah, inni rasulun Rasulullah SAW, saya adalah utusan dari utusan Nabi SAW. Jawiz ibnataka alayya, nikahkan putrimu dengan aku, ini perintah Rasul.
Rupanya wanita yang dimaksud Julaibib itu wanita tercantik dari wanita-wanita Ansar. Sementara Julaibib ini orangnya pas-pasan, tidak tampan, miskin, tidak punya rumah. Saking susahnya sahabat tidak mengenali Julaibib. Tiba-tiba datang kepada orang yang dianggap mulia dari kalangan Ansar dan mengatakan, saya adalah utusan Rasul, nikahkan putrimu dengan saya, ini perintah Rasul. Kagetlah orang-orang itu, apa maksudnya nih? Maka ketika mendengar itu perintah Rasul, kata ayah wanita ini, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa, saya ingin bermusyawarah dengan istriku. Ketika istrinya bermusyawarah dengan bapaknya wanita itu, tiba-tiba berteriak, Julaibib, gak mungkinlah anak saya menikah dengan Julaibib. Kenapa Nabi tidak menyuruh anakku menikah dengan Abu Bakar kah, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, pula dengan Julaibib pula katanya? Kayak tidak ada orang lagi. Ketika dua orang tua ini menolak, ibu dan bapak wanita itu menolak, gadis yang dimaksud oleh Rasul itu berada di dalam kamar. Mendengar penolakan orang tuanya, dia marah. Dia pun keluar dan mengatakan kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, ataruddani Rasulillah, wahai kedua orang tuaku, kenapa kalian berani menolak utusan yang diutus Rasul? Dan saya meyakini seluruh perintah Nabi SAW pasti ada kebaikannya. Nikahkan aku dengan dia, katanya. Wah, anaknya yang minta, nikahkan aku dengan dia, karena ini perintah Rasul. Lah ketika dia mengatakan seperti itu, kenapa wanita ini langsung mengatakan nikahkan aku dengan dia? Karena ketika itu turun ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan sebuah perkara, tiba-tiba ada kebimbangan. Tidak boleh, karena kebimbangan itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Makanya wanita ini mengatakan sami'na wa ata'na. Akhirnya menikahlah wanita cantik ini dengan Julaibib yang pas-pasan ini. Di malam pertama, harusnya seorang istri dan suami itu senang. Tiba-tiba ada teriakan dari luar, ya khailallah irkabu, wahai pahlawan-pahlawan Allah, bersiaplah kalian, kita akan berangkat perang. Ini Julaibib malam pertama. Apakah dia mengikuti panggilan malam pertama atau mengikuti panggilan jihad? Rupanya dia memilih panggilan jihad. Belum disentuh istrinya, akhirnya dia minta izin kepada istrinya, panggilan Allah dan Rasulnya lebih utama. Berangkat Julaibib berperang. Setelah kemudian berperang, kemudian Allah menangkan peperangan itu. Kemudian Nabi SAW merintahkan sahabat untuk menghitung korban, baik yang luka-luka atau yang meninggal. Tiba-tiba Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya dan mengatakan, ini jenazah kurang satu. Kata para sahabat, tidak ada wahai Rasul, sudah lengkap. Kata Rasul, tidak, kurang satu. Kata sahabat, siapa wahai Rasul? Kata Nabi SAW, aina Julaibib? Di mana Julaibib? Aina Julaibib? Di mana Julaibib? Maka sahabat sibuk mencari Julaibib. Ketika sudah ditemukan jasadnya, rupanya ada 7 orang musyrik di sekelilingnya yang meninggal karena tusukan Julaibib. Setelah itu Julaibib meninggal ditusuk orang musyrik. Jadi dia bisa mengalahkan 7 orang
Setelah itu dia pun kemudian mati syahid. Kemudian Nabi SAW mengambil jasad Julaibib, meletakkan di pahanya, kemudian mengatakan, inna Julaibib minni wa ana minhu. Sesungguhnya Julaibib bagian daripada diriku dan aku bagian daripada dirinya. Begitulah kisah para sahabat Nabi SAW apabila sudah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, tidak ada kebimbangan bagi mereka. Maka bagi talabatul ilmi, kalau sudah perintah Allah, kalau sudah perintah Rasul, idza du'u ila Allahi wa rasulihi an tahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hendaklah kita mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami mentaati. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel ini sebenarnya Nabi Musa sudah berhasil menyelamatkan Bani Israel dari Mesir ke perbatasan Palestina. Tinggal masuk aja ke Palestina. Masalahnya di Palestina itu dikuasai orang-orang Kaldaniun. Maka Nabi Musa mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, kita tidak mungkin mengambil Baitul Maqdis kecuali dengan perang. Mendengar kata perang, ketakutan Bani Israel. Kemudian mereka mengatakan, ya Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidin. Hei Musa, kalau kau hendak perang sana berdua, ajak Tuhanmu perang berdua sana, kami duduk-duduk saja nyaksikan siapa yang menang siapa yang kalah, katanya. Kurang ajar tidak? Kurang ajar Bani Israel. Masa sama nabinya ngomong begitu? Makanya para sahabat berbeda dengan Bani Israel, karena sahabat itu manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Karena suara juga ikhwan makin habis, lagi pilek kebetulannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.